Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya buat teman-teman sobat PKBI. Nah, ini kembali lagi di channel YouTube kita PKBI Bengkulu. Dan kali ini ada wajah baru ya. Saya host barunya, host magang ya. Saya Sony Arisandi yang pada podcast kali ini akan memandu acara ini ya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya akun channel YouTube kita di @pkbi Bengkulu dan untuk akun Instagram kita di @pkbi Bengkulu. Nah, hari ini Sony bakalan cerita ya mengenai keresahan Sony. Akhir-akhir ini banyak banget yang mention juga di Instagram ataupun buat teman-teman juga lagi banyak banget, booming banget lagi bicarain toxic positivity ya. Apa itu toxic positivity? Analoginya gini deh, di mana seseorang itu menuntut untuk selalu positive vibe ya, selalu positive vibe dan menolak untuk seluruh emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Nah itu pun Sony yang lahir dari masyarakat, seperti misalnya nih contohnya ya teman-teman, seperti misalnya kita lihat ada kasus orang bunuh diri nih. Di masyarakat pasti judgement-nya adalah alangkah pendek sumbu orang banyak kok. Cepet nian bunuh diri. Nah, itu adalah salah satu toxic positivity. Yang harusnya kita lakukan to be a good listener adalah di mana kita harusnya kita berempati. Kenapa orang itu berarti sangat berat sekali beban yang dipikul oleh orang tersebut sampai dia bunuh diri. Harusnya kita tidak ngupe, itu nama. Nah, kali ini toxic positivity akan kita bahas lebih gamblang lagi bersama dengan narasumber kita yang keren, kece badai ya, yang telah melanglang buana menembus cakrawala ya. Kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah, Mbak Yunda Natalia. Halo Mbak, silakan duduk. Wow, kita sama vibes-nya hari ini ya, biru-biru ya. Iya, biar melanglang buana ke angkasa. Ke angkasa ya, luar biasa sekali Mbak Yunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sony gimana kabarnya? Very happy to be here ya. Ini kali pertama aku dan moga teman-teman para subscriber kita atau yang lagi nontonin kita ini pada seneng lihat kita berdua karena kita hari ini bakal bahas topik yang sangat in sekali dan itu tadi Sony keresahan Sony adalah masyarakat Indonesia ini masih sedikit ya tingkat untuk kesehatan mentalnya, untuk awareness tentang kesehatan mentalnya itu masih sedikit dan salah satunya thank you for PKBI ya. Ini udah dibahas nih, udah akan kita bahas dan untuk meningkatkan lagi awareness teman-teman tentang mental health. Okay. Ya, thank you Mbak Dunda untuk waktunya sudah hadir di acara kita. Mbak, tapi sebelum kita mulai lagi, lebih gemblang lagi, tadi Sony udah kasih kayak sedikit sejumput pembukaannya. Tadi kan kita udah bahas sedikit, Sony udah bahas sedikit nih, sok-sok tahu ya pernah baca artikel. Nih, sebenarnya ini biar kita bahas lagi lebih gamblang, teman-teman PKBI semuanya, sobat PKBI semuanya pada tahu di rumah. Sebenarnya apa sih toxic positivity ini? Boleh dikasih tahu Mbak? Oke, toxic positivity. Sesuatu yang lagi ngetren ya, sekarang dibahas sama orang-orang. Jadi kalau toxic positivity secara sederhananya itu merupakan suatu kondisi nih, kita sebagai individu atau manusia memaksakan untuk selalu positif sehingga emosi-emosi negatif tuh kita tekan sedemikian rupa. Nah, kita tekan sedemikian rupa akhirnya menjadi sesuatu yang mungkin tadi berpikir positif adalah sesuatu yang baik ya. Namun sesuatu yang berlebihan itu pasti ujungnya akan tidak baik gitu dan akan mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya kita. Gitu. Itu ya Mbak ya. Itu teman-teman tuh toxic positivity ya perlu dicatat. Karena memang nggak baik. Kadang-kadang ya kita denger teman kita nih curhat gitu, curhat ke kita, kita malah jawabnya kayak ya udah nggak apa-apa, kamu bisa tetap semangat. Itu kita adalah sebenarnya tanpa kita sadari ya Mbak ya melakukan hal toxic positivity toxic positivity seperti itu. Nah kira-kira Mbak untuk jangka panjang nih buat teman-teman mungkin ada yang belum udah mengerti tapi sebenarnya belum maksudnya ya belum terlalu paham betul maksudnya alur dari toxic positivity. Kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau misalnya itu terjadi. Sony pun yang lahir dari masyarakat kadang pun melakukan hal tersebut dan juga terkadang juga menjadi korban. Nah, yang Sony mau tanya, kenapa dia mengeluhkan itu? Ya buat dia masalahnya paling berat.
ya, gitu. Iya. Balik lagi ya, ternyata beban apa maksudnya permasalahan orang beda-beda dan beban beratnya orang itu juga beda-beda. Berat di Mbak belum tentu berat di Sony, berat di Sony belum tentu itu tadi ringan di Mbak juga ya. Ternyata itu tuh tadi teman-teman. You have to be a good listener ya. Sebenarnya itu yang sebenarnya harus kita sama-sama pahami ya Mbak ya. Ini Mbak, tadi kita udah bahas nih secara apa di awal ya pengenalan terhadap toxic productivity. Ini biar teman-teman lebih tahu lagi ciri-ciri toxic positivity ini apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Oke. Jadi gue ngomong saking excitednya, saking serunya ini pembahasan ya. Oke. Biar teman-teman pada ngerti, Sony pada ngerti semuanya nanti pada sehat semuanya mentalnya orang Bengkulu, betul nggak Mbak? Oke, betul, Ya kan? betul. Mana dong tepuk tangannya? Ini Mbak, lanjutkan Mbak. Ciri-ciri orang dengan toxic positivity itu yang paling paling apa ya, paling mendasar atau paling jarang sebenarnya kita tuh menyadari. Saat kita mengalami emosi negatif, kita tuh ngerasa bersalah. Ya, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh sedih, gitu. Karena apa? Pembiasaan ya, pembiasaan kita kalau misalnya lagi sedih, lagi, udah jangan nangis, oh gitu doang, gitu kan. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang negatif gitu ya, emosi yang negatif tuh ngerasa bersalah gitu. Padahal itu harus dikeluarkan sebenarnya kan gitu. Kemudian kita sering membandingkan diri dengan orang lain akhirnya gitu kan. Oh iya ya, kok dia bisa kok. Satu sisi itu jadi hal yang positif karena kita bisa memotivasi diri kita. Yes. Namun terlalu memaksakan diri kita tidak sesuai dengan diri kita sendiri gitu, kemampuannya kita itu akan membuat diri kita juga menjadi tersiksa gitu kan. Jadi akan membuat hambatan yang lain akhirnya gitu. Gitu ya. Mbak Dea, relate ya? Enggak, aku yakin nggak cuma Mbak Dea, Sony pun relate. Teman-teman PKBI lain, sobat PKBI yang lain juga pada relate ya semuanya. Saya pun juga pernah gitu. Bisa gitu ya, ternyata seorang bisa psikolog dong. klinis juga pernah merasakan hal tersebut. You Ya been there itu, before ya? kalau misalnya seorang psikolog klinis juga menyangkal perasaan negatif, itu menjadi toxic positivity juga dong. Oh, got it. Psikolog klinis juga manusia. Selagi kita Bener manusia punya masalah, Mohon maaf. pasti kita bisa sedih, bisa marah gitu. Iya. Ya itu normal untuk dirasakan gitu. Itu. Jadi ya memanusiakan manusia lah Iya, sebenarnya Mbak. betul. Oke. Padahal Sony udah pikir psikolog klinis artinya mental health-nya paling sehat di seluruh dunia. Ternyata Iya. tidak ya. Ternyata pernah juga ya Mbak. Iya. Kita mau tahu nih ciri-ciri dari toxic positivity ini apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, dalam toxic positivity itu biasanya yang paling Dengerin ya teman-teman ya. Kira-kira kalian masuk nggak kategori ini? Oke, biasanya itu sering menyangkal perasaan atau emosi sendiri. Oke, satu. Menyangkal. Jadi iya, nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Aku harus menjadi orang yang sempurna gitu. Oke. Aku harus selalu terlihat baik di depan orang gitu kan. Kemudian sulit untuk mengontrol emosinya, biasanya begitu. Kalau orang yang biasa mengalami toxic positivity itu biasanya dia akan kesulitan untuk mengontrol emosi karena kan tadi dipendam terus tuh, dipendam, sesuatu yang dipendam lama kelamaan itu akan menjadi meledak gitu. Ada trigger yang sebenarnya nggak sesuai gitu. Biasa aja permasalahannya mah biasa, tapi reaksi emosinya kita tuh menjadi kayaknya berlebihan banget deh. Karena apa? Efek dari penumpukan masalah tadi. Gitu. Tadi ya kalau sampah ditumpuk banyak-banyak itu tadi analoginya ya. Betul. Kalau sampah ditumpuk banyak-banyak ya bukan cuma merugikan diri kita sendiri ya, tapi bisa merugikan orang lain gitu. Ya. Lagi Mbak tambahannya Mbak? Boleh, sudah cukup lah Cukup ya, kayaknya. ciri-ciri itu tadi ya ciri-cirinya teman-teman. Nah, sudah tahu tadi apa itu toxic positivity, sudah tahu juga ciri-cirinya. Tadi beberapa contohnya juga sudah kita jelaskan. Ini adalah problem solvingnya. Nih, apa aja hal-hal yang harus kita hindari supaya kita keluar dari bubble yang namanya toxic positivity tadi, positive vibes gitu ya. Okay. Apa aja sih Mbak yang harus dihindari? Kalau misalnya kita sebagai, kan ada dua nih, ada yang jadi pelaku, ada juga yang jadi korban. Ya. Ada yang jadi pelaku. Kadang kan kita nggak Sih Mbak ya teman untuk
untuk kita ya enak berkonsultasi. untuk sharing. Mungkin Kalau Mbak Yunda boleh. kalau silakan. di Bengkulu sendiri sudah lumayan banyak ya, psikolog di Bengkulu sudah cukup banyak gitu. Yang kalau yang sudah dari zaman dahulu sudah ada itu di RSJKO gitu kan, di situ juga banyak ada beberapa orang psikolog klinis yang berdinas di sana. Kemudian juga ada biro-biro psikologi yang juga tempat berprakteknya dari para psikolog gitu. Dan juga ada yang berpraktik mandiri juga gitu. Jadi nggak ada apa ya, ibaratnya takut nih ke RSJ katanya, Iya, nanti dikira orang gila. Ke psikolog nanti dibilang masalah gitu doang Iya, kok ke psikolog gitu ya. Ya Nggak bisa nggak. dipecahin sendiri. Nah, gitu. itu. Ya kan? Nah, itu positivity, bener. toxic positivity Toxic itu. positivity. Kan kamu pasti bisa beresin ini semua sendiri. Padahal kita makhluk sosial loh. Kita butuh dukungan sosial. Kita kalau misalnya pun kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri, kita sharing. Kalau nggak bisa sharing, ternyata nggak cukup nih. Ternyata untuk bercerita saja. Oh ya udah, kita coba untuk mencari bantuan profesional. Di Bengkulu banyak. Sudah Itu tadi ya cukup teman-teman, banyak. problem solving itu bisa berbagai macam. Jadi jangan samakan, jangan bandingkan itu tadi ya Mbak ya. Betul. Cara kita memecahkan masalah dengan cara orang lain memecahkan masalah ya. Oke, thank you so much Mbak. Hari ini sudah hadir untuk kita semua ya di channel PKBI, tentunya dalam acara Cebol ya kan. Nah, ini saya mau kasih one statement sebelum kita pamit undur diri ya teman-teman ya. Untuk tema kita hari ini, toxic positivity ya, mengakui, membuktikan, dan juga memberikan perhatian pada emosi, itu adalah sebenarnya adalah rasa kita untuk mencintai diri kita sendiri dan terus berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian tidak baik-baik saja. It's okay to not to be okay. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lagi di segmen selanjutnya, di acara selanjutnya. Saya Sonia Arisandi, mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku, dan psikolog cantik yang di sebelah saya. Saya Yunda Natalia. Ya, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Bye.